Selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Gecraft periode 2019-2025 untuk menyampaikan sambutan pembuka. Kepada yang terhormat, Mas Kawendra Lukistian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, tentu yang sama-sama kita hormati yang hari ini hadir. Sebelum itu saya ingin mengucapkan dan memanjatkan puji syukur. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini bersama sahabat-sahabat semua se-Indonesia. Yang sama-sama kita hormati ada Menteri BUMN, Bang Ete, mitra saya, mitra strategis. Yang hadir juga hari ini Wakil Menteri Ekraf, Mbak Irin Umar, terima kasih. Mas Yofi, staf khusus Presiden, bidang ekonomi kreatif, Abangda, Rida Sabana, yang juga kadang-kadang merangkap jadi Wakil Menteri Desa. Terima kasih Bang, utusan khusus Presiden. Tentunya ada Wakil Ketua MPR, Adinda Akbar Supratman. Tadi bisik-bisik, Tum, kalau misalnya nanti jangan di pengurus wilayah lagi, kita mau masuk di pusat, kita kan udah jadi Wakil Ketua MPR sekarang. Paten emang ya. Tentu hadir hari ini juga Bang Rocky Chandra, anggota DPR RI juga. Terus Mas Rohmat Ardian, Kang Rohmat Ardian, teman-teman kolega saya di DPR. Ada Dewan Pembina Gecraft Malang, Haji Moreno Suprapto, calon Ketua Umum IMI. Wih. Bang Laja, Dewan Pembina, tentu ada Sekjen, Yanti Adeni, Ketuhar, Temi, Ketua OC, Ketua Noval, Ketua OKK juga, Ketua Bakominfo hadir hari ini, Ivan, sebelahnya 11-12 mirip-mirip, Koh Erwin Suryadi, bendum kita, tercinta. Jadi kalau bendahara umum itu bukan, kalau misalnya acara ini bukan cuman ujung tombak, tapi ujung tombok juga. Terus teman-teman semuanya, ada Ketua OSKO, juga Ketua DPR Luar Negeri, Gecraft Kampus, ada teman-teman KSB dari Komite Persiapan dan semua tamu yang hadir tentunya, dari APJ dan semuanya yang hadir. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih. Ini adalah kesempatan yang luar biasa buat kita bersilaturahmi, karena izin para tamu-tamu kehormatan, kami bergerak sudah hampir 7 tahun, 6 tahun lebih dengan swadaya. Tentunya kita misinya sederhana, Mbak Wamen, pelaku ekraf itu marwahnya harus terjaga dan hidupnya ke depan harus lebih sejahtera. Itulah Gecraft kenapa hadir. Jadi kita berangkat dari ketika 2019 lalu, kita melihat pelaku ekraf begitu kurang diapresiasi. Ternyata Indonesia kita masih defisit untuk apresiasi terhadap pelaku ekraf saat itu, gitu kan. Makanya kita hadir untuk bisa mendorong bahwa pelaku ekraf ini potensinya besar, ya kan. Potensinya besar, bahkan sebuah negara ada yang selamat dari kebangkrutan hanya karena satu lagu. Kalau kita bicara Despacito, Puerto Rico itu negara hampir hancur, hampir bangkrut karena punya hutang segala macam, selamat karena lagu Despacito, gitu. Dan pengunjung banyak, pariwisata tumbuh dan selamatlah mereka. Artinya tidak boleh dianggap remeh pelaku ekraf dan karya-karyanya, karena asal mendapatkan ruang tentu para pelaku ekraf ini bisa berdaya dengan cara yang luar biasa. Dulu di ADART izin melaporkan, dulu di ADART Gecraft kita hanya mencantumkan siapa yang boleh bergabung di Gecraft itu hanya pelaku ekraf. Tapi karena banyak dukungan dari pihak-pihak lain, akhirnya kita tambahkan klausulnya pelaku ekraf dan atau siapapun dia yang peduli terhadap ekraf.
Kenapa? Karena pelaku aircraft butuh dukungan semuanya. Gitu. Di Gcraft, alhamdulillah, lintas profesi, lintas warna, lintas background, kita punya 4 narasi besar, teman-teman semuanya, yang harus terus kita jaga. Kita sebut 4L. L yang pertama adalah literasi ekonomi kreatif yang optimal dan membumi. L yang pertama. Kenapa literasi aircraft? Ini penting. Sebelum kita berbicara yang lain, banyak pelaku aircraft yang tidak sadar mereka ada di posisi pelaku aircraft. Kalau mereka tidak sadar mereka sebagai pelaku aircraft, bagaimana mereka mau scale up, bagaimana mereka mau kolaborasi. Bagaimana mereka mau melihat bahwa mungkin ada di kementerian lembaga program yang bisa berkolaborasi dengan mereka. Kalau mereka tidak sadar, kita boleh cek. Pedagang kuliner, sebagian besar kalau ditanya, "Bang, tahu nggak apa itu aircraft?" "Apaan, Bang?" Padahal mereka pelaku aircraft. L yang kedua adalah lahirnya pengusaha-pengusaha baru di sektor aircraft. Supaya apa? Negara yang maju adalah yang pengusahanya semakin banyak setiap tahunnya tentu untuk melahirkan L yang keempat, luasnya lapangan kerja di sektor aircraft. Dan L yang keempat adalah lestarinya produk kreatif, kesenian, dan kebudayaan. Itu yang jadi narasi besar kita. Dan kita selama ini alhamdulillah sudah dari 38 provinsi, mungkin hanya tinggal ada mungkin 3 atau 4 provinsi yang formaturnya sudah ada, tinggal kita lantik saja. Kita sudah 240 lebih kabupaten kota, bahkan kayaknya sudah bukan 240 karena kemarin ada beberapa provinsi yang sekaligus pelantikan beberapa kabupaten kota, mungkin 260-an lebih. Kemudian kita sudah ada di perwakilan Singapura, Belanda, Jerman, Belgia, Perancis, Inggris. Ada yang kurang nggak? 6 ini ya? Dan insya Allah rencananya perjuangan kita masih panjang. Di bulan Agustus kita akan melantik. Selamat datang kepada abang kita, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bang Fadlizon. Teman-teman semuanya, Bang Fadlizon ini bukan cuma Menteri Kebudayaan, tapi kolektor produk-produk kreatif yang luar biasa. Kalau teman-teman main ke library-nya beliau, di sini ada yang mengaku musisi, ada Mas Yofi, ada yang lain segala macamnya. Coba adu banyak-banyakan piringan hitam dengan tempatnya beliau. Ada ribuan piringan hitam. Terus ada banyak keris koleksi beliau yang luar biasa. Itu produk kreatif juga, tentu produk kebudayaan. Artinya beliau sangat support terhadap ekonomi kreatif. Terima kasih Bang sudah hadir. Bang Fadli ini juga saksi nikah saya. Dulu ya kan 2013. Aduh. Aduh kita jadi grogi lah. Nah, teman-teman semuanya, yang jelas izin Bang, Gcraft ini sekarang kita semangatnya adalah bagaimana mendorong berbagai regulasi yang lebih berpihak kepada pelaku aircraft. Perjuangan kita 6 tahun lebih ini alhamdulillah sudah membuahkan lebarannya pelaku aircraft yang kita sebut Hari Ekonomi Kreatif Nasional, Hekrapnas, setiap tanggal 24 Oktober. Udah ini tahun ketiga ya? Berarti ini tahun ketiga, nanti 24 Oktober kita lakukan Hekrapnas melalui rapat-rapat dengan DPR, semua fraksi, audiensi selama hampir 2 tahun. Dan mudah-mudahan di sini ada Wamen Aircraft juga. Kemarin sudah Capman, kedepannya kita dorong sama-sama supaya jadi Kepres dan supaya menjadi kebanggaan pelaku aircraft. Di Gcraft ini banyak menteri, banyak dewan, pelaku aircraft juga ada yang mendukung pelaku aircraft. Supaya apa? Kita jangan hanya melihat bahwa pelaku aircraft yang di kota-kota besar saja. Tapi yang di berbagai daerah itu, yang mungkin skalanya masih kecil, mereka bisa klaim, walaupun saya masih kecil, tapi saya satu organisasi dengan Pak Menteri. Walaupun saya masih kecil, tapi saya satu organisasi dengan para anggota dewan.
Nanti sore insya Allah izin melaporkan semuanya. Kita hari ini akan melakukan kongres dan nanti sore mudah-mudahan lancar. Akan dilaksanakan penutupan nanti sore, betul Ketua OC? Ketua SC? Sore apa dibikin beberapa hari? Di bargain kita ini, aduh. Nanti sore akan hadir Ketua Dewan Pembina kita, Bang Sandi, dan juga Ketua Dewan Penasihat kita, Bang Dasko, berserta ada Menkum juga akan hadir nanti sore. Sekali lagi terima kasih semua yang sudah hadir. 6 tahun ini tentu masih banyak sekali kekurangan yang saya lakukan dan kami di DPP pun lakukan, masih banyak sekali kekurangan, catatan perlu pembenahan secara luar biasa, dan semangat kita tidak pernah bergeser bahwa kita ini saat ini punya potensi yang luar biasa kalau bicara ekraf, dan kita negara pertama di dunia yang punya hari ekonomi kreatif levelnya nasional. Dan Gcraft saat ini adalah organisasi ekonomi kreatif dengan jumlah anggota terbanyak di dunia, hampir 40.000. Mudah-mudahan kedepannya semakin besar, karena perjuangan ini butuh kebersamaan. Sekali lagi saya minta maaf bila ada salah-salah kata. Dan saya berharap nanti di sini abang-abang saya, Menteri, Wamen, Bang Rida, Mas Yofi, memberikan semangat ke kita semua, harus ke depan semuanya, permintaan Adinda. Oke. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.